Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan coba untuk melakukan pembahasan terkait beberapa soal latihan ya untuk kelas 12 sebenarnya. Ini merupakan kumpulan soal yang nantinya yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ketika menghadapi ujian nasional atau ujian berbasis semester atau ujian berbasis komputer ya. Berikut adalah soal-soal kita akan coba bahas ya. Pembahasan soal menyesuaikan dengan perspektif dan pemahaman saya. Jadi jika ada jawaban yang tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman, silakan berikan koreksi, masukan, dan sarannya ya. Oke, kita mulai ke soal nomor 1. Layer yang berfungsi untuk menetapkan dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi serta mengatur pertukaran data ditunjukkan dengan nomor berapa ya. Kalau kita bicara tentang menghentikan dan mengatur dan menetapkan sesi, tentunya layer yang dimaksud adalah layer ke-5 ya, atau kalau ditunjukkan dengan nomor adalah nomor 3 atau layer session ya. Jadi jawabannya adalah layer session. Pada layer session ini kita diatur proses komunikasi antara dua host ya. Ketika mereka terhubung dan pada layer ini juga ketika ingin menghentikan sesi. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3 atau C ya. Selanjutnya kita ke soal terkait BIOS ya, Basic Input Output System. Pada soal ini ditanyakan bagaimana caranya untuk mengganti pilihan boot primary pada tombol keyboard yang digunakan. Karena BIOS yang digunakan adalah sepertinya Award BIOS ya, atau AMI BIOS, American Megatrend Inc. Jadi biasanya untuk memindahkan urutan booting biasanya harusnya ada tombol F5 sama F6 ya. Karena tombol F5 dan F6-nya tidak ada, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Tombol tambah atau kurang ketika kita ingin memindahkan suatu media, ingin kita naikkan atau ingin kita turunkan dengan melakukan klik pada tombol minus ya. Oke, soal nomor 2 sudah kita jawab. Selanjutnya urutan langkah-langkah dalam memasang memori. Yang pertama, jadi trik untuk menjawab soal-soal seperti ini adalah kita cari clue soal ya, matikan komputer. Jadi kalau ingin memasang memori tentunya matikan komputer dan diakhiri dengan hidupkan power pada komputer ya. Jadi harusnya diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 6 ya. Yang pasti jawabannya adalah C ya. Jadi itu triknya untuk menjawab soal-soal seperti ini. Yang pertama 1, matikan komputer. Yang kedua 4, buka casing. Yang selanjutnya kaitkan pengunci memori. Nomor 3, memasang memori pada slot. Nomor 5, mengecek hasil pemasangan. Dan nomor 6, menghidupkan kembali. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya kita ke soal berikut. Software utility bawah yang bukan untuk pengelolaan dan pemeliharaan hard disk ya. Software yang bukan merupakan pengelolaan dan pemeliharaan hard disk. Kalau kita cek di sini, disk cleanup, recovery drive, disk defragmenter, tweak manager, disk cleanup, paragon partition, gparted, minitool partition. Oke, disk defragment. Oke, kayaknya jawaban yang paling tepat itu adalah paragon partition, gparted, sama minitool partition ya. Karena ketiga aplikasi ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan manajemen terhadap partisi atau ketika kita ingin melakukan perubahan partisi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Oke, kita lanjut. Layer yang bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete. Jadi layer yang bertanggung jawab pada paket akhir dari data biner. Jadi layer yang dimaksud adalah layer data link ya. Layer data link. Jadi jawabannya adalah data link, karena data link sebelum
data tersebut dipecah menjadi bit-bit, data tersebut akan dikelompokkan menjadi frame-frame. Jadi jawabannya adalah data link atau A ya. Kita lanjut. Sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas file komputer antar mesin dalam sebuah network. Protokol internet. Jadi protokol internet itu adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol berjalan di lapisan aplikasi yang merupakan standar pentransferan berkas. Oke, saya koreksi jawaban saya. Jawaban yang paling tepat adalah B atau FTP, File Transfer Protocol, karena berhubungan dengan proses transfer dan pengiriman file ya. Jadi kita jawaban yang paling tepat adalah FTP. Selanjutnya, topologi jaringan dalam pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Jadi jawabannya adalah C ya, topologi C atau topologi star. Jadi ini topologi yang berpusat di satu titik. Jadi kalau ada penambahan perangkat baru atau workstation baru, itu tidak akan mengganggu perangkat lainnya. Selanjutnya terdapat dua komputer A dan B, di mana komputer A memiliki IP address 192.168.1.9. Agar komputer B dapat terhubung dengan komputer A, maka IP address komputer B adalah, nah ini kita harus paham ya, kita harus paham subnetting. Pertama-tama kita harus tahu blok subnet dulu. Kita kurangkan 256 dikurang 248, itu network berikutnya itu adalah 8 ya. Sehingga IP address komputer A itu adalah 9 ya. IP address komputer A 9 artinya first host, dan jumlah host dari /29 adalah 6. Jadi kalau kita hitung harusnya dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, harusnya 14 ya, atau last host. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, last host, karena kalau 15 itu sudah masuk ke broadcast, dan 16 adalah blok selanjutnya, karena 8 tambah 8, 16. Jadi jawabannya A ya. Oke, kita sampai ke soal berikut ya. Di sini ditanyakan terkait virtual private network. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. VPN merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan kita untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung pada jaringan lokal ya. Jadi VPN itu merupakan teknologi yang dapat memungkinkan antara local area network yang satu dan local area network yang lain yang berada pada dua lokasi yang berbeda atau yang berjauhan dapat terhubung dan berkomunikasi secara lokal layaknya berada pada satu titik yang sama ya. Jadi kita menggunakan VPN untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Oke, selanjutnya port yang digunakan untuk menghubungkan komputer klien ke server atau perangkat lainnya adalah, jawabannya adalah 9 ya. Jadi jawabannya C. Selanjutnya kita tersaji pernyataan berikut, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan input-output sebagai berikut. Oke, yang pasti semuanya diakhiri dengan angka 6 ya. 6, mengidentifikasi masalah, menganalisa permasalahan, 1, 2, 3, menentukan hipotesa. Oke, 1, 2, 3, berarti jawaban yang paling tepat itu, atau 1, 2, 4, mengklasifikasikan. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, terdapat beberapa jawaban yang sama ya. Jadi jawabannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terdapat beberapa opsi jawaban yang sama. Jadi kita pilih langkah pertama itu adalah kita harus identifikasi dulu, selanjutnya kita analisa, selanjutnya kita klasifikasi, kita menentukan hipotesa, mengisolasi permasalahan, dan selanjutnya melakukan tindakan perbaikan. Jadi 1, 2, 4, 3, 5, 6. Oke. Standar IEEE 802.11a merupakan standar wireless yang bekerja pada frekuensi
A ya, 5 GHz. 802.11a itu bekerja pada frekuensi 5 GHz dan dapat melakukan proses transmisi atau throughput sebesar 54 Mbps. Oke, terdapat beberapa standar teknologi jaringan nirkabel, di antaranya adalah PAN, ada LAN, 802.11a, 802.11g, 802.16 dan 802.20. Dari beberapa standar jaringan kabel tersebut, apabila kita ingin menghubungkan dua host dengan frekuensi 5 GHz dan bandwidth maksimal 54 Mbps, maka standarnya kita pilih 802.11a ya. Karena 802.11a itu beroperasi pada 5 GHz, sedangkan 802.11g menggunakan frekuensi 2,4 ya. Jadi kita pilih A ya. Sebenarnya sudah dijawab di soal sebelumnya. Selanjutnya, Doni dan Widi mengerjakan tugas sekolah di area WiFi, namun ketika melakukan koneksi ke WiFi, hanya perangkat Doni yang gagal terkoneksi. Setelah Doni pindah WiFi yang lain, perangkat Doni dapat terkoneksi. Di bawah ini yang merupakan penyebab perangkat Doni tidak dapat terkoneksi adalah, kita bisa lihat di sini ya, ada wireless adapter tidak mendapatkan alamat IP, wireless adapter Doni mengalami kerusakan, driver wireless adapter belum terinstall, wireless adapter dalam kondisi disable, wireless adapter belum dinonaktifkan. Oke, di sini kita bisa jawab A ya. Wireless adapter tidak mendapatkan IP address. Jadi di WiFi di suatu koneksi, ketika Doni terhubung, dia tidak akan mendapatkan konektivitas internet karena kemungkinan dia terbatasi oleh penggunaan atau pembatasan berdasarkan IP address-nya. Jadi kalau kita pilih jawaban wireless adapter Doni mengalami kerusakan, harusnya dia tidak bisa terhubung ke WiFi yang lain ya. Atau driver wireless adapter belum terinstall, tentunya dia tidak bisa terhubung ke WiFi. Wireless adapter dalam kondisi disable, wireless adapter belum dinonaktifkan. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah A. Wireless adapter tidak mendapatkan alamat IP. Diketahui bandwidth sebesar 1 mega atau 1024 KB yang diperkirakan dapat dikirim selama 1 detik dengan ukuran bandwidth, namun kenyataannya diterima dalam 4 detik. Jadi berapa nilai throughputnya? Nilai throughputnya adalah, kita coba cek, dapat dikirim selama 1 detik, namun kenyataan diterima dari 4 detik. Ya, nilai throughputnya adalah 256 ya. Karena ini harusnya 1 detik. 1 detik harusnya 1 mega. Namun 1 mega itu kenyataannya 1 mega itu didapatkan nanti mencapai 4 detik. Artinya 1024 dibagi 4 ya. Menjadi 256 kilobyte per detik. Jadi kecepatan throughputnya, jadi bandwidthnya 1 mega, kecepatan throughput per detiknya 256 KB. Karena harus menunggu 4 detik dulu baru bisa mencapai 1 mega ya. Oke, di sini ada sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna. Seperti layanan berbasis berkas, layanan berbasis berbagi alat pencetak, DNS, service, HTTP, dan lain-lain sebagainya. Sistem operasi jaringan berbasis teks berikut ini adalah, kalau Windows ya, ini berbasis GUI ya. Windows 2000 berbasis GUI. Sini ada Windows 2003 berbasis GUI. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya, Sun Solaris, Linux Mandrake, dan Linux Debian. Karena ketiga-tiganya adalah sistem operasi jaringan yang hanya mengimplementasikan interface berbasis teks atau karakter user interface. Partisi pada hard disk terdiri dari beberapa jenis partisi, diantaranya primary partition, extended, sama logical. Untuk penyimpanan data, partisi hard disk yang digunakan adalah yang digunakan adalah extended dan logical ya, extended dan logical. Karena primary digunakan untuk menampung sistem operasi. Oke, selanjutnya. Oke, ini kayaknya konfigurasi DHCP. Pada konfigurasi script pada file etc dhcp dhcpd.conf, penulisan script untuk memberikan IP address pada DNS server. Cara penulisannya adalah, ini harusnya di sini option domain min
name min servers ya. Option domain min name min servers tanpa tanda petik. Jadi jawaban yang paling tepat harusnya D ya. Harusnya D. Kita coba cek kembali. Kalau ini pakai titik 2, jadi jelas salah. Ini pakai tanda petik, ini menggunakan titik, ini menggunakan sama dengan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, script di atas merupakan konfigurasi dari file. Oke, kayaknya ini db.127 ya, atau kalau kita sudah kopikan menjadi db.forward ya. db forward, karena kalau db resolve itu atau db.ip itu db.ip itu adalah menggunakan inptr atau mengembalikan kembali. Kalau ini adalah db.forward. Pada konfigurasi script di atas, ketika memberikan penamaan domain www.smkbisa.com, penulisan sintaks yang benar adalah server name. Oke, jawaban yang paling tepat adalah E ya, tanpa tanda petik ya. Server name spasi www.smkbisa.com. Kalau pakai tanda petik itu salah. Kita ke nomor 25. Di sini adalah konfigurasi FTP, kayaknya VSFTPD untuk file transfer protokol. Pada gambar di atas, fungsi FTP server bisa bekerja dilakukan perubahan pada baris yang di kotak merah dengan menghilangkan tanda pagar dan berubah parameter menjadi ini uncomment this allow the local user to login, uncomment this to enable any form FTP write command. Jadi kita ubah local enable-nya harusnya yes, write enable-nya kita harusnya diubah menjadi yes. Jadi tinggal dihilangkan tanda pagar ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yes ya. Yang ini D. Kita lanjut. Tampilan proses di atas menunjukkan ini kayaknya kalau kita lihat pada portnya itu mengacu pada proses pengiriman email. Jadi jawaban yang paling tepat adalah proses pengiriman email dari siswa ya. Mail from siswa ke guru ya. Jadi jawabannya adalah proses pengiriman email dari siswa menggunakan telnet. Oke, server dengan nama SMK mempunyai IP 10.1 dengan aplikasi remote server di atas. Yang bukan merupakan pernyataan yang benar adalah hostname. Hostname server dengan nama SMK. IP address yang bukan merupakan pernyataan yang benar, berarti pernyataan yang salah ya. Oke, jadi jawaban yang sesuai adalah C ya. Jadi jawaban yang salah adalah C. Karena harusnya port 22 itu digunakan oleh SSH, bukan digunakan oleh telnet. Sedangkan telnet itu menggunakan port 23. Oke, kita juga bisa remote menggunakan IP, bisa juga menggunakan hostname-nya ya. Kalau port 22 SSH, port 23 telnet, port 22 telnet ya, ini jelas salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. C. Oke, selanjutnya IP server yang digunakan adalah 100.1. Perubahan konfigurasi yang harus dilakukan agar NTP server dapat berjalan dan menghilangkan tanda pagar. Dapat berjalan dengan menghilangkan tanda pagar di depan tulisan restrict. Berubah menjadi jadi jawabannya adalah B ya. Restrict 192.168.100.1, masnya 255.255.255.250, dan parameter yang terakhirnya adalah no modify no trap. Jadi jawabannya B. Setelah itu kita ke soal berikutnya. Ini soal pembahasan terkait access list atau proxy ya. Proxy.
Pada konfigurasi squid.conf di atas, ada beberapa ketentuan terhadap akses dari server. Di bawah ini adalah pernyataan yang benar ya, kecuali ACL lokal src. Server akan melakukan blok terhadap detik.com. Oke, ini pernyataan yang benar ya. Oke, server akan memblok konten yang didefinisikan di kata. Oke, ini yang A, B benar. Server akan memblok IP 1.0/24. Server akan memblok download MP4. Server akan memblok hak akses download MP3 dan MP4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Server akan memblok IP address. Jadi karena ini IP lokal, harusnya IP ini di allow ya, atau diizinkan. Kalau di drop berarti klien dengan network 1.0/24 tidak akan bisa mengakses internet melalui proxy server. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah C. Konfigurasi Samba untuk file smb.conf di atas tertulis writable yes, yang menyatakan writable artinya hak untuk dapat melakukan modifikasi atau perubahan terhadap file yang kita sharing ya. Itu file yang ada di home/smkn bisa. Oke, jadi file yang dibagikan bisa dilihat. User dapat menambahkan file, pemberian hak akses untuk siapapun untuk bisa masuk. User dapat merubah hak akses admin, user tidak dapat melakukan perubahan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. User dapat menambahkan file atau folder. Jadi itu adalah akses writable. Kita bisa melakukan penambahan file, melakukan proses penghapusan file, pengeditian file, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya, baris script di atas adalah konfigurasi VPN server pada file. Kayaknya ini konfigurasi PPTP atau point-to-point tunneling protocol. Jadi di sini sebenarnya untuk pemilihan atau opsinya sendiri ada kesalahan pada penulisan ya. Harusnya jawabannya B. Namun ada kesalahan penulisan, harusnya cap minus secrets ya. Harusnya file ini adalah cap minus secret. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yang mendekati benar ya. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi streaming server pada php.ini di atas digunakan untuk mengatur. Di sini ada upload max file size 1000 M, artinya 1 GB, post max size 100 M, artinya post itu artinya proses upload ya. Jadi kalau kita lihat opsinya, file di hard disk tersisa untuk streaming, memori yang digunakan untuk streaming, file video yang bisa dijalankan saat streaming, file yang bisa disimpan saat streaming, kapasitas bandwidth yang diperlukan untuk streaming. Jadi kayaknya jawaban yang paling tepat adalah karena ini berhubungan dengan upload atau jadi jawaban yang paling tepat file video yang dijalankan saat streaming. Ini file yang bisa disimpan. Oke, jadi jawabannya adalah D ya, karena ini bisa berhubungan dengan upload ya, file yang bisa disimpan saat streaming. Post max size ya. Oke, selanjutnya teknik keamanan pada jaringan nirkabel antara lain dengan menyembunyikan SSID dengan metode, banyak metode ya. Ada captive portal. Fitur keamanan nirkabel yang lemah pada kunci algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah WEP ya. Jadi algoritma yang mudah untuk kita pecah ya, untuk bisa di-decrypt itu yang saat ini sangat rentan untuk digunakan adalah WEP. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kantor, beberapa ruangan telah tersedia. Kepala kantor baru menghendaki semua ruangan terhubung dengan jaringan. Dalam waktu singkat diharapkan tiap ruangan sudah terhubung. Hasil pengamatan di lapangan ternyata hanya bisa dilakukan pengguna jaringan menggunakan nirkabel. Setelah dipasang akses point, terdapat beberapa ruang blank spot. Maka berdasarkan gambar di atas, mode yang dipilih adalah point to multipoint ya. Point to multipoint wireless bridge ya. Jadi karena di sini ada akses point 1 dan terhubung ke beberapa akses point, artinya point to multipoint. Oke, kita lanjut. Dari topologi di atas diketahui sebuah router
sudah dapat saling berkomunikasi. PC1 dapat berkomunikasi dengan PC3, namun tidak dapat berkomunikasi dengan PC2, dan PC2 juga sudah bisa terhubung dengan R2. Permasalahan ini muncul karena router 1 belum disetting gateway. Gateway pada router 2 salah, gateway pada PC2 salah. PC2 belum disetting IP. PC2 dapat kondisi mati. Oke, karena ini sangat jelas ya, harusnya PC2 bisa terhubung secara lokal ke R2, namun dia tidak bisa terhubung ke komputer lain. Begitu juga sebaliknya, PC1 dan PC3 tidak bisa terhubung dengan PC2. Jadi kemungkinan kesalahan ada pada PC2 ya. PC2 tidak disetting gateway ya. Gateway pada PC2 salah atau salah konfigurasi gateway. Oke, selanjutnya membangun jaringan tanpa kabel dianggap mudah karena saat ini banyak pilihan perangkat pasaran. Kemampuan berbagai perangkat juga menawarkan beragam kemampuan. Keuntungan jaringan nirkabel sebagai berikut, kecuali biaya pemeliharaan pemindahan lebih murah. Oke, itu kelebihannya. Lalu kecepatan pengiriman data lebih lambat. Mobilitas, kecepatan instalasi, kemampuan jangkauan. Oke, mobilitas, kecepatan instalasi, laju kecepatan. Jadi jawabannya adalah B ya. Laju kecepatan pengiriman data lebih lambat, itu yang tidak termasuk keuntungan dari jaringan nirkabel. Karena B ini adalah kerugian dari perangkat nirkabel. Keamanan jaringan sangat penting dilakukan untuk memonitoring akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Oleh karena itu, jaringan komputer harus diamankan secara fisik maupun secara logik. Diketahui sebuah server perusahaan mengalami kelumpuhan akibat traffic yang overload, sehingga pengguna yang terdaftar tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Serangan ini disebut DDoS attack. Ya, jadi serangan secara terus-menerus atau membanjiri sebuah server dengan request paket-paket yang sangat banyak, sehingga menyebabkan klien itu atau pengguna lain tidak bisa masuk akibat kelebihan paket ya, atau servernya kelebihan request. Membangun jaringan wireless komputer sederhana di rumah atau di kantor kecil adalah cukup mudah dilakukan dengan tersedianya berbagai macam perangkat jaringan, terutama wireless router yang sudah terintegrasi dengan modem. Troubleshooting jaringan kebanyakan adalah melakukan serangkaian langkah-langkah untuk mengeliminir potensi masalah satu persatu sebelum akhirnya bisa menemukan sumber masalah tersebut. Sebuah spesifikasi yang dibuat untuk International Business Machine atau IBM dan mengizinkan aplikasi-aplikasi yang terdistribusi agar dapat saling mengakses layanan jaringan. Jadi sebuah spesifikasi yang digunakan. Oke, untuk pertanyaan ini kita skip ya. Kita skip karena agak sedikit rancu ya. Diketahui bahwa suatu perusahaan, suatu ruang kelas dapat akses point yang aktif sebagian besar bekerja pada 2,4 GHz sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Untuk mengatasi kepadatan jaringan nirkabel pada ruangan tersebut agar koneksi internet dapat berjalan dengan lancar, maka harus dilakukan kalau pada satu ruangan menggunakan frekuensi yang sama, menggunakan channel yang sama, itu tentunya akan terjadi interferensi. Jadi solusinya adalah kita menggunakan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya adalah menggunakan channel yang berbeda-beda. Jadi solusinya adalah agar lancar adalah mengganti channel pada konfigurasi access point. Jadi terdapat beberapa channel pada 2,4 GHz. Kita bisa melakukan site survey ya, untuk melihat channel mana yang jarang digunakan dan kita dapat menggunakan channel yang masih kosong tersebut, sehingga antara access point yang satu dengan access point yang lain tidak saling bersinggungan dalam penggunaan channelnya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga pembahasan soal kali ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya siswa SMK TKJ ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang tepat, silakan komen di bawah, kasih masukan atau kasih saran terkait soal pada menit keberapa terjadi kesalahan proses penjawaban yang saya sudah lakukan pada video ini ya.
Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.